Politik. Politik itu rebutan kekuasaan. Politik itu kotor. Politik itu uang. Politik itu tabu. Begitulah sebagian masyarakat memandang politik. Begitupun saya. Tapi itu dulu. Kini, setelah mengetahui bahwa Islam mengatur juga urusan politik, pandangan semua itu berubah. Karena politik dalam Islam itu siasah. Siasah adalah riayatu syu'unil ummah, yakni aktivitas mengurus urusan umat. Karenanya, Islam mengatur agar kepengurusan umat ini sesuai dengan syariat Islam. Dan itulah politik Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Muhammad Supriyadi di program Sapa Ustadz Ngaji Subuh Channel. Nah, saya insya Allah pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang singkat bersama guru kita Ustadz Rian. Ustadz Rian sudah tidak asing lagi bagi jamaah ngaji subuh, kajian siasi di setiap hari Senin ya insya Allah. Baik, kita sapa saja langsung guru kita Ustadz Rian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Nggak Supri. Alhamdulillah. Walaupun agak gerah Ustadz perjalanan. Iya ini. Udaranya panas. Udaranya panas. Baik Ustadz, ini kita akan bincang-bincang seputar perjalanan Ustadz sejak kapan menggeluti dunia siasi ya, dunia politik, dan mungkin bagi sekian banyak orang, termasuk bagi saya, kalau udah membaca artikel politik dan kemudian atau berita-berita politik gitu ya, kadang sulit menangkap arahnya kemana gitu ya. Nah itu nanti akan kita perbincangkan. Tapi mungkin kita bincangkan dulu Ustadz itu sejak kapan menggeluti dunia siasi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama kalau ngobrol tentang sejak kapan gitu ya, sebenarnya ada sesuatu yang sudah kita sadari, ada yang kemudian mungkin kita belum sadari, tapi sebenarnya itu termasuk proses pembentukan tadi ya, passion gitu ya, atau keminatan kita terhadap satu bidang tertentu. Sebenarnya kalau bicara pada pokok yang tidak disadari, sebenarnya sejak mungkin SD kali ya, saya kira SD sudah mulai terbiasa dengan apa yang kita sebut sebagai politik ya. Artinya kita paham bahwa politik itu sesuatu yang terkait esensinya itu kan kepada pengaturan ya, urusan-urusan. Kalau mungkin sekarang itu konteksnya ke rakyat, ke masyarakat gitu ya. Mungkin pada saat itu dalam konteks kelas kali ya. Jadi sejak kecil itu saya sering jadi ketua kelas sebenarnya di sejak SD. Saya ingat saya itu, sehingga bagi saya itu sesuatu pengalaman yang tidak kita sadari, tapi sebenarnya membentuk kita untuk melakukan praktika dari politik itu sendiri. Karena politik itu akan menjadi sesuatu yang dalam arti mudah atau katalah kita menikmatinya begitu, itu kalau kemudian bukan hanya konsep, tapi juga kemudian praktek. Ya, artinya praktek plus dengan seiring dengan waktu tadi disadari, oh ini ternyata masuk ke wilayah-wilayah yang orang mengatakan secara keilmuan itu politik misalnya begitu, sehingga sebenarnya itu terbentuk dari sejak itu gitu sebenarnya. Itu saya sadari sekarang ya, karena tadi kan ada yang belum disadari tetapi membentuk, tapi kemudian seiring dengan waktu, oh ternyata ini bagian dari proses kita kemudian menjadi seperti sekarang, karena kita ini kan akumulasi ya, dari seluruh pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang kita punya. Begitu. Nah, kalau di keluarga sendiri ada yang misalkan intens dengan dunia politik nggak? Ya, saya kira kalau secara keluarga tidak. Ya, tetapi saya mungkin tadi lagi-lagi dengan dunia yang diberikan oleh orang tua saya, terutama bacaan ya. Jadi dari sejak kecil tuh saya sudah biasa dengan bahan bacaan yang itu mencakup berbagai aspek ya. Artinya berbagai aspek itu bukan hanya satu bidang gitu ya, tetapi banyak hal. Sehingga ketika orang tua saya misalnya pulang biasanya membelikan saya dan saudara saya itu buku, minimal buku cerita. Ya, salah satu yang saya masih ingat sampai sekarang itu adalah saya mengenal pertama kali
kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika saya SD. Sejak SD? Sejak SD itu sudah tahu. Padahal yang sayangnya guru ngaji saya malah belum mengajarkan itu. Tapi dari bahan bacaan tadi, ketika Salahuddin Al-Ayyubi dalam satu episode itu melakukan perebutan atau merebut kembali Al-Quds gitu, itu cerita bergambar itu. Jadi itu yang saya maksud, ada input ya yang sifatnya itu memberikan pengetahuan kita dari sejak awal begitu. Sehingga bagi saya itu sebuah keberkahan tersendiri ya, sehingga tahu Salahuddin tuh, meskipun nanti taunya belakangan itu siapa begitu kan, tapi kan yang penting kita ada satu cerita atau energi yang positif ya, yang kemudian membentuk tadi mulai dari pengalaman dan pengetahuan. Nah, itu buku tersebut tuh dikasih sama orang tua? Iya, dibelikan oleh orang tua. Ada pesan nggak waktu itu orang tua? Ini nggak ada. Baca ini nanti kamu jadi. Kami waktu itu, saya dengan kakak saya waktu itu seringkali kemudian pesen aja. Pokoknya kalau pulang itu selain mungkin biasanya kalau orang tua makanan gitu ya, mungkin oleh-oleh ya. Orang tua saya sudah hafal itu pasti minimal, apalagi kalau jauh itu pasti buku itu menjadi sesuatu yang prioritas. Itu. Nah, buku-bukunya juga tentu buku-buku yang memberikan nilai positif ya kepada kita, sehingga dari situ tadi antara tadi yang saya sampaikan di poin pertama, ini poin keduanya itu yaitu bahwa tadi pengalaman ketika sejak SD tadi itu ya kecil-kecilan lah jadi ketua kelas gitu ya, yang ada di itu, sampai kemudian ada bacaan-bacaan, dan seiring dengan waktu bacaan-bacaan ini kan juga terus membentuk ini kita, wawasan kita begitu. Baik, kan orang tua tidak semata-mata memberikan atau ngasih buku Salahuddin Al-Ayyubi, biasanya justru orang tua sendiri yang punya latar belakang dalam kehidupan, mungkin kehidupan pesantren atau agama. Bagaimana Ustaz di keluarga sendiri, orang tua sendiri bagaimana? Ya, biasanya kan saya waktu itu atau kami lah ya, anak-anak seumuran pada waktu termasuk di keluarga itu kan biasanya kalau sore kan ngaji ya di langgar begitu ya, di musola, yang kemudian di situ tadi ada pergaulan kita dengan para murid-murid ngaji ya yang ada di musola itu, dan tentu di situ mulai tadi ada poin ketiga, peran guru ya. Guru dalam arti memberikan tadi mulai dari cerita-cerita tentang mulai di situ berkembang tuh ya, tentang Khulafaur Rasyidin misalnya gitu kan, siapa, tentang Abu Bakar gitu kan, mulai kemudian Umar bin Khattab gitu kan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Artinya begini, bahwa ini secara sadar atau tidak akhirnya membentuk, kalau saya sering menyebut dalam acara ngaji subuh kan puzzle. Jadi puzzle ini kemudian membentuk satu konstruksi berpikir tertentu begitu. Sehingga saya sering katakan bahwa antara diri kita, kemudian nanti keluarga, ya orang tua dalam hal ini, kemudian guru-guru kita termasuk masyarakat yang ada di lingkungan kita, itu saya kira memang akan berpengaruh kepada cara berpikir kita begitu. Jadi kalau tadi saya katakan ini kaitannya dengan politik, ya secara spesifik saya merasakan betul kalau saya coba track lagi gitu ya ke belakang. Begitu. Iya. Berarti kalau begitu orang tua juga mempunyai kaitan erat misalkan dengan latar pendidikan agama Ustadz, mungkin apakah terlibat langsung misalkan katakan menjadi guru juga, guru madrasah juga atau bagaimana? Ya, secara tidak langsung, karena kebetulan orang tua saya pegawai negeri gitu ya. Jadi tidak secara langsung memberikan, tapi lebih banyak kalau bahasa saya memberikan teladan. Begitu kan. Itu jauh lebih kalau menurut saya lebih powerful begitu ya. Mulai dari nasihat sampai kemudian berbagai perilaku lah begitu yang kita bisa lihat langsung kan anak kan kalau melihat orang tuanya melihat mulai dari keseharian, mulai dari masalah ibadah, masalah akhlak gitu ya, masalah muamalah ya, perilaku dan seterusnya. Saya kira sangat lebih mudah menggores kita ya, membekas di dalam benak kita, sehingga itu jauh lebih terasa lebih kuat gitu ya untuk membentuk diri kita begitu. Betul. Ya, jadi begini Ustadz, kenapa saya bertanya demikian, karena selama ini ketika saya juga berbincang dengan guru-guru yang lain, kenapa mereka seperti sekarang, ternyata memang ada peran besar dari orang tua ketika kecil. Ya, pasti dan tidak disadari. Ternyata setelah didapat sekarang,
oh ini jejaknya tuh dari kecil tuh sudah ada. Betul, kayak kembali dengan Ustadz Salma, dengan Pak Kiai Muhammad Siddiq Ajawi dan guru-guru yang lain, luar biasa itu mempunyai peranan besar orang tua tuh tanpa disadari. Nah ini Ustadz, berarti mulai intensif, mulai menggeluti lebih serius lagi mengkaji bidang politik itu sejak kapan? Ya kalau tadi ya, ini masih dalam level yang kita tidak sadari. Dalam pengertian ya berjalan aja secara alamiah, natural begitu ya. Ya sejak kemudian saya mulai dari SD gitu kan, ya beberapa kali sering dapat kepercayaan lah begitu dari sekolah kan begitu. Ya mulai dari tadi ketua kelas sampai kemudian mewakili di dalam berbagai forum gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan dalam konteks kecerdasan politik itu nanti akan membentuk pergaulan kita. Kita akan bertemu banyak orang gitu, mengenal banyak orang begitu ya, sehingga akhirnya memiliki banyak pengalaman, dan itu terjadi sampai istilahnya sampai saya lulus SD, SMP, SMA begitu. Dan ada pengalaman yang sangat menurut saya berkesan sampai sekarang itu. Saya punya kakek. Kakek itu kalau saya berkunjung ke beliau, biasanya kalau jam malam sebelum tidur itu ya, setelah sholat isya biasanya kita biasalah kalau nginep di tempat kakek itu biasanya diberi nasihat, kasih cerita segala macam kayak gitu. Tapi ada satu hal yang bagi saya ini penting ya, nanti untuk teman-teman menjadi pelajaran, yaitu beliau sering mendengarkan siaran radio internasional. Siaran radio waktu itu kalau saya sebut, boleh nih saya sebut merek ya, BBC. Ya BBC waktu itu kan, iya. Kakek itu radio. Sayangnya ini radio lamanya. Saya tadi ingin tunjukkan radio yang seperti itu yang dulu sering menemani, dan itu sering kebawa di rumah. Maksudnya kalau di rumah ketika terutama ketika sudah mulai SMA begitu ya, itu membantu saya untuk mengakses banyak informasi, karena waktu itu kan tidak seperti sekarang ya, internet dan segala macam jauh lebih mudah. Waktu saya kira sekitar 80-an itu masih radio itu masih dominan ya. TV juga masih mungkin sedikit lah ya, masih salurannya maksudnya yang ada di situ. Nah itu hampir kalau beberapa hari ke rumah kakek tadi itu beberapa hari malam itu juga beliau sering kemudian memberikan tadi ya tadi lagi-lagi pelajaran tidak langsung gitu ya. Oh ini berita ini berita ini ada ini berita tentang ini di sana di sini, sehingga waktu itu kita mah denger aja, seneng aja gitu ya. Artinya nggak ada apa itu, nggak ya, seneng aja denger. Oh iya ya, karena di situ ada pelajaran kalau di musola tadi kan diajarin oleh guru kita bahasa Arab. Nah ini diajarin sedikit oleh kakek saya bahasa Inggris. Jadi ini masalah bahasa juga menjadi penting ini, bahasa Arab dan bahasa Inggris ini dalam konteks untuk mengakses pengetahuan waktu itu radionya informasi. Bahasa Indonesia, siaran BBC yang ya, tapi kan di situ ada segmen pelajaran bahasa Inggris tuh. Jadi itu salah satu yang disuruh secara tidak langsung oleh kakek untuk belajar mandiri gitu. Karena waktu itu seingat saya belum terlalu banyak pelajaran secara khusus ya tentang bahasa Inggris begitu ya, sehingga itu membantu kita ya, ada sedikit mungkin di sekolah ya. Jadi antara kombinasi ketika belajar bahasa Arab di musola tadi, kemudian dengan ketika kita mulai beranjak mendengarkan berita-berita politik ya, itu sudah masuk sebenarnya, cuman kita tidak secara khusus mengatakan itu politik, tidak gitu ya. Pokoknya oh ini kondisi saat ini dunia kayak begini nih, ada yang begitu, ada yang begini di dalam negeri begini. Ya kita tahu banyak hal itu dari situ. Meskipun saya baru belakang ternyata itu nanti akan membentuk ini kita wawasan kita gitu. Ya sebetulnya memang begitu ya, kadang kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah terjun dalam dunia politik, apakah sebagai subjek atau objek gitu ya, mungkin bahasanya gitu dari guru Ustadz Farid Badi gitu kemarin ketika berbincang seperti itu. Nah kemudian sejak kapan juga Ustadz mengenal bahwa politik itu harus semestinya seperti ini? Nah itu ketika tadi saya sudah menyelesaikan masa ini istilahnya masa SMA saya. Kemudian kan saya ke Bandung gitu ya. Dari Bandung inilah sebenarnya kawah Chandra di muka itu tanda kutip. Gimana? Ya, jadi ya dari sejak
pergaulan dengan mahasiswa kan kita bertemu ya dengan banyak teman-teman dari suku bangsanya begitu ya, istilahnya dari agama dan dari organisasi, baik organisasi mahasiswa maupun juga organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada, sehingga dari situ kita mulai belajar tadi dengan agak lebih sengaja gitu. Artinya kalau tadi ternyata ini ada yang mengatur model begini. Nah, ini yang sebenarnya nanti membawa kita pada esensi politik tadi itu. Oh, kalau di kampus itu ternyata begini ya cara maksudnya Fulan ini para pimpinannya begitu kan, baik pimpinan mahasiswa maupun juga pimpinan akademik gitu ya, maksudnya perguruan tinggi. Ada kebijakan yang sesuai atau yang tidak sesuai, akhirnya kita kritisi. Ya, termasuk pada saat itu kita mungkin mengkritisi banyak kebijakan. Saya masih ingat, saya kira salah satu yang paling fenomenal di situ waktu itu tentang kerudung ya, yang kemudian lebih terkenal dengan jilbab pada waktu itu. Jadi demo untuk membela ya muslimah ya, saudara-saudara kita yang muslimah yang saat itu masih mendapatkan banyak kesulitan untuk bisa legal atau istilahnya nyaman. Itu salah satu boleh dibilang aksi damai yang saya ikuti pertama kali. Yang itu akhirnya membuka wawasan kita bahwa memang ada sesuatu masalah nih di negeri ini itu ya, tentang berbagai hal, salah satunya misalnya untuk berpakaian saja ada problem kan ternyata begitu. Nah, pada saat yang sama saya juga kemudian mulai intens untuk mempelajari Islam lebih detail lagi. Nah, disitulah ketemu antara berbagai realitas tadi itu ya, berbagai fakta-fakta tadi itu, baik skalanya nasional maupun internasional, ketemu dengan pemahaman Islam yang semakin istilahnya itu semakin utuh, semakin komprehensif. Oh, ternyata Islam itu tidak hanya mengatur masalah ibadah, tidak hanya mengatur masalah akhlak, tapi juga kemudian mengatur persoalan muamalah. Dan muamalah kalau dirincikan tadi itu ternyata sangat luar biasa, termasuk di dalamnya pemerintahan, ekonomi. Nah, itu semua kan ujungnya kita bisa simpulkan bahwa politik itu ternyata gitu, itu adalah tadi ya pengaturan ya semua ini ya, semua ini itu artinya pemerintahan, ekonomi, sosialnya, pendidikan, bahkan tadi hubungan internasionalnya tadi itu, sehingga akhirnya ini menjadi sesuatu yang malah semakin ya magnet lah gitu ya kalau saya mengatakan. Jadi semakin membuat kita semakin tadi ingin terjun lebih mendalam lagi, baik secara teori ya tadi, secara konsepnya maupun prakteknya. Nah, ini yang saya ingin menekankan, jangan sampai nanti kalau ingin belajar politik itu hanya konsep saja, nanti hanya jadi pengamat, hanya jadi akademisi nanti. Tapi kalau kita ingin menjadi seorang negarawan, seorang yang betul-betul politisi yang ideologis, itu antara konsep dengan praktek itu harus sejalan. Ya, gitu. Dan politik yang dimaksud di sini tentu tidak identik dengan perebutan kekuasaan ya. Betul. Itu yang kita maksud dalam kajian yang sudah sering kita bahas ya di ngaji subuh, adalah bahwa yang dimaksud dengan politik itu pengaturan ya urusan-urusan ya rakyat, masyarakat ya di dalam maupun di luar negeri dengan hukum tertentu. Nah, kalau sudah berbicara hukum tertentu kan menarik, yaitu pakai hukum Islam atau tidak? Gitu kan. Nanti kalau pakai hukum Islam berarti berarti di situ mengharuskan kita untuk paham satu sisi tentang Islamnya itu sendiri bagaimana. Terus yang kedua adalah faktanya seperti apa yang kita hadapi hari ini. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, maka menjadi tugas kita untuk melakukan satu proses tadi perubahan di tengah-tengah masyarakat tadi itu gitu. Ya, berarti bisa dikatakan juga politik Islam itu bagian dari syariat kan ya? Dari syariat, karena itu betul. Akidah itu harus betul-betul dikuatkan. Harus menjadi landasan dan kemudian menjadi praktek dengan terikat pada aturan-aturan. Maka saya teringat pada satu ungkapan dari Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika beliau mengatakan dengan kalimat ya saya kira menarik, ini pendek tapi sangat mendalam gitu ya. Tafaqahu qabla an tasudu. Ya, fahamilah ya agama ini, dalam arti Islam ini, sebelum kemudian engkau memimpin ya. Kalau artinya kalau kita faham, oh cara memimpin saya selama ini itu nggak sesuai nih dengan Islam, oh berarti saya harus ubahnya seperti apa. Kalau saya sudah sesuai, bagaimana saya menguatkan, bagaimana saya meningkatkan kemampuan itu. Sehingga dari sini itu yang saya sering katakan bahwa politik yang kita maksudkan ini sebenarnya sangat terbuka untuk semua
dari kita, ya baik itu katakanlah dari anak kecil, ya tentu dengan berbagai peran yang berbeda, ya remaja sampai kemudian orang tua, bahkan orang tua banget, gitu. Artinya bukan hanya sekedar orang yang sudah tua, tapi orang yang sudah sangat sepuh pun masih apa namanya masih layak untuk masuk pada wilayah ini. Kenapa? Karena ini memang dunia yang sebenarnya sangat mengasihkan, gitu. Sebenarnya ya, tapi dengan catatan tadi perspektifnya harus dengan perspektif Islam. Itu yang membuat kita tidak pernah, kalau pengalaman saya tidak pernah bosan untuk kemudian apa namanya istilahnya mengamati berbagai peristiwa, berbagai berita tadi itu, dan kemudian melakukan satu analisa yang itu berkaitan dengan sudut pandang Islam. Begitu. Tadi kalau kata Ustadz Rian, dunia yang sangat mengasihkan, bidang yang sangat mengasihkan, tapi justru sebagian yang lain atau bisa jadi sebagian besar ini sangat menjemukan sekali sih masalah politik gini lagi itu. Kenapa Ustadz bisa seperti itu? Kira-kira menurut betul. Ustadz? Itu yang saya katakan di dalam buku saya yang Political Quotient itu adalah bahwa ada dua faktor. Yang pertama, kitanya sendiri mungkin keliru di dalam memahami politik tadi. Yang kedua, lingkungan. Gitu, lingkungan yang tidak kondusif, gitu. Poin pertama misalnya, kalau kita tidak paham tentang politik tadi, kekeliruan, maka di buku itu kan saya juga ungkap ada kesalahan-kesalahan dalam memandang politik itu. Misalnya politik itu kotor, politik itu mengerikan, politik itu penuh dengan kekerasan, atau politik itu hanya untuk orang tua saja, sehingga anak-anak muda, apalagi anak-anak muda milenial, udahlah nggak usah diurusin, itu urusan orang-orang tua, gitu, seolah-olah mereka dunianya lain. Padahal sebenarnya tidak. Justru mereka bisa melakukan terobosan-terobosan politik yang nanti kalau ini difahami secara konsep, maka itu akan membuka, ya kalau bahasa saya itu membuka jendela kita terhadap dunia, gitu. Dunia itu dalam pengertian dunia yang internasional tadi itu, maupun juga dalam konteks yang sifatnya dalam negeri, bahkan pada lingkungan yang terdekat kita. Sebutlah misalnya lingkungan rumah kita, tetangga kita, RT RW kita, ada misalnya masalah gitu kan. Kalau kita tidak peduli terhadap masalah itu, ya pasti kita akan nanti juga terpengaruh juga kan, gitu. Sebutlah misalnya di rumah kita keamanannya misalnya tidak memadai, ada yang dicuri di sana, curi sini. Kalau kita cuek aja, yang penting pokoknya tidak saya yang dicuri ya, gitu. Itu kan berarti cuek tuh. Tapi kalau dia care, ya dia peduli, dia ihtimam lah kalau bahasa ininya, maka dalam lingkungan yang sekecil itu dia akan bisa, gimana nih caranya mengatur. Nah, kata kunci tadi kan, mengatur di lingkungan yang terdekat ini agar tidak ada warga yang mengalami tadi masalah keamanan karena kecurian dan seterusnya. Ini kan sama aja dengan kalau kemudian gimana nih caranya agar pulau kita ini tidak diambil oleh negara lain. Ya kita punya kasus kan di Indonesia misalnya, Timur Timur misalnya, wilayah itu akhirnya diambil oleh pihak lain, begitu kan. Itu kan artinya berarti pasti ada sesuatu yang salah tuh dalam pengaturannya. Gitu ya, pasti bisa dipastikan itu. Gitu. Lalu kalau barusan saya simak, biasanya orang tuh peka politik itu karena terpengaruh oleh lingkungan juga. Ketika lingkungan yang tidak kondusif, biasanya orang kan mulai peka. Ini gimana cara merubahnya? Lalu yang menjadi pertanyaan tuh, apakah di negeri atau negara yang bisa dikatakan lebih makmur sehingga kurang peka juga dalam dunia politik, bagaimana? Ya, bisa jadi memang itu melahirkan kemapanan tertentu gitu. Tapi pada sisi yang lain tidak juga. Maksudnya kalau orang itu tadi konsepnya kuat, maka kita melihat banyak saudara-saudara kita kaum muslimin misalnya di berbagai belahan dunia yang lain itu ternyata peka kan terhadap apa? Terhadap bagaimana pengaturan yang istilahnya diterapkan kepada mereka di barat misalnya. Walaupun mereka misalnya dalam kondisi lingkungan mapan. Betul. Ya karena apa? Karena ternyata di balik kemapanan ini bukan kemapanan yang hakiki. Jadi ada kalau bahasa ininya yang sekarang lagi ngetren itu ada toxic policy gitu. Jadi ada kebijakan yang beracun sebenarnya bahasanya begitu. Jadi kelihatannya mapan gitu ya. Maksudnya misalnya di dunia yang sekuler kapitalistik misalnya katakanlah ada orang-orang yang menganggur misalnya diberikan jaminan misalnya pada titik tertentu. Tapi jangan lupa ternyata kemudian itu membebani ya orang-orang yang masih produktif karena ternyata pajak yang mereka terima atau yang dikenakan kepada mereka itu sangat tinggi gitu demi untuk menjaga yang ini. Ini kan berbeda dengan konteks Islam yang ketika memberikan kesejahteraan itu ya kesejahteraan yang hakiki. Jadi bukan hanya istilahnya
ini comot sini balikin ke sebelah sana, bukan begitu, karena di posnya yang orang-orang yang membutuhkan ini ada, tapi tidak dengan cara majakin orang yang produktif, kan itu beda nanti ininya apa namanya konsepnya. Nah dari situ tadi yang saya katakan, meskipun lingkungan, faktor kedua tadi lingkungan itu memang mesti kondusif itu dalam pengertian bahwa memang biasanya kalau lingkungan itu banyak ketidakadilan itu memang akan cenderung lebih peka, itu manusiawi. Tapi jangan lupa juga di wilayah yang dia mapan tanda kutip tadi itu sebenarnya ada banyak ketidakadilan gitu yang terjadi. Nah itu hanya bisa sekali lagi difahami kalau dia memiliki apa yang disebut dengan wa'yu siyasi, kesadaran politik. Nah yang dimaksud kesadaran politik ini adalah kalau dalam pengertian yang secara sederhana adalah bagaimana kemudian kita ini ya memahami berbagai peristiwa-peristiwa atau berita-berita dengan sudut pandang Islam. Itu saja sebenarnya. Jadi saya ingin mengatakan begini Kang Supri, tidak mesti membutuhkan orang itu mesti level pendidikannya tertentu gitu ya. Misalnya mulai dari kalau tadi formalnya misalnya dari SD, SMP, SMA misalnya S1, S2, S3 bahkan sampai pada jenjang yang lebih dari itu tidak. Karena kadang-kadang pendidikan itu hanya memberikan informasi-informasi yang sifatnya itu hanya membuat kita menjadi seorang pengamat, bukan sebagai sekali lagi tadi aktor, sebagai subjek, sebagai fa'il. Nah kita di dalam Islam itu justru diajarkan kita ini menjadi pemain, menjadi subjek, menjadi aktor tadi itu, gitu. Jadi kalau begitu yang paling berperan dalam hal menentukan misalkan kepekaan politik seseorang lebih kepada dorongan ruhiyah mungkin atau seperti apa? Ustaz? Ya itu saya kira nanti akan dikembalikan tadi kan kata dasar politik tadi itu kan akan tergantung pada hukum apa yang kemudian digunakan. Jadi kalau aturannya atau hukumnya tadi itu adalah dari Islam, maka mau tidak mau ya sebelum kita bicara hukum kan kita harus bicara tentang dasar hukumnya, yaitu akidah, keimanan. Jadi kalau Kang Supri tadi mengatakan dorongannya spiritual, mau tidak mau semua apapun ya perbuatan seorang muslim itu mesti dari situ. Gitu. Artinya bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan misalnya ya melakukan kritik itu bukan karena saya ingin mengganti kamu, bukan begitu, gitu kan? Tapi karena Anda salah, Anda tidak sesuai dengan ajaran Islam misalnya begitu. Itu kan diajarkan oleh para sahabat, para khalifah, gitu kan? Misalnya contoh yang sering saya kira bagaimana Umar itu dengan kebijakan membatasi mahar misalnya, hanya dengan satu orang suara wanita yang menyampaikan koreksi. Begitu kan bahwa itu tidak ada di dalam aturan Islam ya maksudnya pembatasan itu, maka Umar dengan lega dengan istilahnya dengan besar hati gitu ya padahal ini seorang khalifah yang bentangan wilayahnya itu dari Persia sampai ke Mesir, coba bayangkan gitu kan. Dia mengatakan sederhana saja, Umar salah, wanita ini benar, selesai. Maksudnya apa, kebijakan itu diubah gitu loh. Artinya apa, bahwa wanita tadi itu melakukan koreksi ya memang karena itu ada kesalahan dikoreksi, bukan kemudian Umar kamu nggak ngangkat saya jadi mau awin Anda gitu maka saya kritik Anda, tidak gitu. Kadang-kadang kan kita tidak memungkiri ada fakta bahwa banyak kadang-kadang orang melakukan kritik itu bukan karena dorongan-dorongan yang sifatnya lahir dari tadi keikhlasan seseorang gitu ya untuk melakukan tadi kritik itu karena Allah begitu kan. Artinya mungkin ini menjadi narasi yang mungkin agak asing gitu ya. Di dalam politik mah yang penting mah dapat apa gitu kan. Pertanyaannya kenapa Anda melakukan itu? Itu kan ada pertanyaan yang paling dasar. Kalau ini adalah karena dorongan ruhiyah, dorongan keimanan, spiritualitas tadi, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu selain memang on the track itu jadi apa? Amal soleh untuk kita. Betul. Bukan hanya sekedar kritik itu sendiri atau kritik untuk kritik itu sendiri, tidak gitu kan. Kalau di dunia seni kan ada art for art only gitu, hanya seni hanya untuk seni, ini tidak, bahwa seni itu ya harus diarahkan untuk ketaatan pada Allah. Politik itu juga harus diarahkan tadi sesuai aturan Islam atau tidak. Kalau tidak sesuai, tidak ada gunanya kita berkuasa kalau kemudian justru kekuasaan itu dalam bahasa Quran itu bukan menjadi sultanan nasiron, ya kekuasaan yang menolong gitu kan. Malah nanti kekuasaan yang menghinakan, ya naudzubillah kan. Orang kan kadang-kadang coba perhatikan ya perilaku banyak ini, ketika kemudian jadi pemimpin malah sujud syukur misalnya, itu hati-hati ya, itu kalau nanti tidak
tepat di dalam memahami itu sebenarnya sesuatu yang mengerikan. Karena apa? Karena menjadi pemimpin itu kan hakikatnya melayani. Dia menjadi orang yang apa namanya memiliki amanah yang besar, yang nanti di akhirat kata Nabi itu bisa menjadi apa namanya penyesalan ya, dan juga kehinaan gitu kan. Nah, kalau kemudian dia sujud syukur itu apa maksudnya? Karena dia mensyukur karena kemudian diberikan amanah. Saya kira justru seorang muslim kalau diberi amanah lebih baik jangan kalau bisa gitu ya. Tapi kan kadang-kadang orang berpikir kalau nanti semuanya jangan, maksudnya tidak gitu kan, maka nanti tidak ada yang jadi pemimpin di antara satu kaum, kan juga tidak mungkin, karena setiap kaum pasti harus ada yang memimpin. Nah, silakan mereka melakukan tadi apa mekanisme sesuai dengan apa yang bimbingkan oleh Islam gitu. Ya, baik, oleh karenanya mungkin dengan tadi memperhatikan bahwa orang berpolitik itu landasannya itu dorongan spiritual, dan ini bisa jadi tidak dipahami oleh orang-orang sekuler, Ustaz. Ya, karena memang tidak ada itu tadi yang, beda. Gitu. Ya, karena kan pandangan sekulerisme kan jelas, bagaimana juga komunisme sama saja, gitu ya, bahwa politik dalam pandangan sekuler ya, stop, agama di situ aja gitu, maksudnya di ruang-ruang tadi apa namanya individu saja, di ruang-ruang ibadah saja. Tapi begitu sudah masuk ke ruang publik, stop, kan begitu. Materialisme apalagi begitu kan? Apa yang kemudian dia nyatakan ya segala sesuatu itu hanya untuk kepentingan materi semata-mata. Artinya apa? Bahwa seorang yang menjadi negarawan atau menjadi tadi politisi yang ideologis tadi dalam pandangan Islam itu adalah jalan kita untuk nanti kembali kepada Allah dengan terhormat gitu loh. Kalau bahasa saya itu begitu ya. Kenapa terhormat? Karena siapapun kita, jangan lupa Kang Supri, dalam konteks politik ada dua peran. Kalau kita jadi pemimpin, pertanyaannya mempraktekkan, mengatur ya rakyatnya tadi dengan hukum Islam atau tidak. Itu satu. Maka nanti ketemu kan dengan ayat tadi, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu ya. Jadi kalau jadi pemimpin tidak taat pada Allah dan Rasulnya, sudah itu sebenarnya sudah selesai gitu ya. Tidak akan berkah gitu. Yang kedua, kalau kita tidak jadi pemimpin, kita jadi orang yang dipimpin rakyat, ya, maka kita punya tugas mulia gitu, yaitu apa? Melakukan ya kontrol, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kritik dengan tadi motivasi yang sama. Jadi kan luar biasa kalau pemimpinnya terus rakyat yang dipimpinnya tadi itu sama-sama motifnya adalah karena keimanan untuk bersama-sama menuju tadi kebahagiaan. Kalau dalam bahasa Islam kan baldatun ya thayyibatun warubun ghafur, atau kalau nanti lebih spesifik lagi itu di dalam naungan syariah ya, naungan khilafah misalnya, maka itu sesuatu yang sangat-sangat berbeda dengan politik dalam dunia kapitalistik atau demokrasi atau komunisme. Begitu. Saya kira ini yang harus istilahnya harus difahami, sehingga apa? Berbondong-bondong lah, nah, gitu bahasanya. Kita mengambil peran gitu. Kalau nanti umat mau ngamanahkan, ya jadilah pemimpin yang adil kan begitu. Tapi kalau tidak, ya umatnya sendiri itu atau kita sebagai bagian umat punya tugas besar untuk mengawal para pemimpin tadi itu, agar jangan sampai pemimpinnya tadi malah melenceng dari jalur Islam. Baik, Masya Allah, menarik sekali perbincangan pada kesempatan kali ini. Lalu di sini di meja ada buku Political Quotient ya, meneladani perilaku politik para nabi. Ini tulisan dari atau yang dikarang oleh Ustadz Rian. Ini bagaimana ceritanya Ustadz? Kenapa menulis ini waktu itu? Ya, ini sebenarnya buku lama ya. Sebenarnya buku ini saya tulis tahun 2008. 3 bulan. 2008. Ya, 3 bulan ininya waktu nulisnya. Dalam waktu 3 bulan. Gitu ya. Ada 2 motif sebenarnya waktu itu, dan saya tuliskan itu di situ. Yang pertama adalah keprihatinan kita tadi tentang orang memandang politik itu kok ternyata banyak yang negatif, padahal dia muslim, gitu ya. Padahal muslim itu sendiri sudah diajarkan tadi oleh agama kita yang mulia ini tentang bagaimana mengatur kehidupannya dengan mulia, dengan terhormat tadi itu, gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya bagaimana kemudian kalau kita ingin bahasa saya itu melejitkan gitu ya potensi kemampuan politik yang ada sebenarnya di setiap diri kita sebenarnya, walaupun nanti ada beragam,
itu bagaimana caranya? Nah, itu poinnya. Maka saya judulkan political quotient itu maksudnya kan kecerdasan politik untuk apa? Ternyata kita itu sudah punya teladan, yaitu apa? Di situ saya kasih anak judul meneladani perilaku politik para nabi. Para nabi itu dari sejak Nabi Adam sampai baginda Rasul ya sudah pasti merupakan orang-orang terpilih kan. Dan mereka itu para pemimpin-pemimpin kaumnya yang kemudian memimpin itu adalah tadi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan risalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya begini, kok kita tidak tertarik untuk meniru mereka, malah kita tiru mungkin yang dari luar Islam. Mungkin ada yang bisa kita ambil pelajaran ya, tidak kita nafikan itu namanya ibroh gitu ya. Tapi kalau untuk uswah, untuk teladan, kita tidak perlu untuk mengambil dari luar Islam. Yang menjadi teladan kita, uswah kita itu hanya baginda Rasulullah SAW. Ya, kalau orang lain atau katakanlah tokoh-tokoh politik lain, kita cukup ambil pelajaran saja, ibroh saja. Oh, dari si itu gimana, si ini gimana gitu, itu cukup itu. Sehingga dari situ kita bisa kemudian tadi uraikan bahwa ternyata tidak susah juga sebenarnya untuk meniru Nabi kalau kita mau sungguh-sungguh gitu. Maksudnya dalam konteks melejitkan kecerdasan politik kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ya itu bukan hanya sebagai pemimpin yang sifatnya spiritual saja, tapi juga sebagai seorang pemimpin negara. Kan sudah lengkap, enak kan gitu maksudnya gitu. Jadi maksudnya apa? Contohnya sudah jelas ada di dalam tentu kitab Sirah Nabawiyah itu sudah lebih dari cukup. Ya, atau belum lagi nanti berbagai kitab hadis yang begitu luar biasa yang kemudian memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita melakukan aktivitas politik itu sesuai dengan tadi ajaran Islam. Nah, dan di buku ini mungkin dijelaskan sampai ke tips-tipsnya mungkin. Ya, ada tipsnya ya. Secara prinsip begini, kalau di sini saya ingin uraikan sedikit yang dimaksud dengan kecerdasan politik atau political quotient itu adalah yang dimaksud adalah ya kemampuan ya seseorang itu untuk apa? Ya memahami satu aspek kognisinya kalau istilah ininya itu pengetahuannya. Kemudian yang kedua itu adalah aspek sikapnya, ya bagaimana kemudian dia bersikap terhadap berbagai hal. Kemudian yang ketiga itu adalah yang terkait dengan tindakan politik. Jadi untuk tiga hal ini kalau kita uraikan sebenarnya itu yang nanti akan membuat kita menjadi ibaratnya negarawan paripurna gitu kira-kira dalam perspektif Islam tentu saja. Artinya apa? Kalau kemudian pikiran kita, sikap kita dan juga tindakan kita terutama secara kolektif, artinya bukan hanya individu kita saja ya, itu nanti akan membentuk bukan hanya pribadi negarawan yang cerdas secara politik Islam tadi, tapi juga masyarakat yang cerdas. Karena tadi dibutuhkan kan masyarakat itu perannya mengontrol, jangan sampai kemudian nanti ada kezoliman ya rakyat walaupun dia sendiri sekalipun, apalagi kalau banyak kan mestinya berani untuk kemudian melakukan kritik tanpa harus dia takut terhadap konsekuensi daripada sikap rezim yang dikritiknya tadi itu gitu. Nah, poin pentingnya ini tips sederhana saja sebenarnya ya, kalau saya sering mengatakan ya yang paling penting kita rajin di dalam mengikuti berita dan peristiwa itu yang kita sebut sebagai mutabaah. Ya, jadi artinya apa? Day to day politik, tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali kita terus connect gitu ya dengan berbagai peristiwa. Meskipun nanti kita akan pilih ada peristiwa yang harus memang benar-benar kita ikuti, dalam arti kita perhatikan detail-detailnya. Ada yang mungkin cukup didengar lah begitu kira-kira gitu. Maksudnya didengar itu nggak usah kita ini ya gosip-gosip ya, mungkin kita tahu ada ini di situ ya, itu untuk sekedar info aja lah. Tapi kemudian yang kita perhatikan apa nih? Misalnya kasus yang terbaru sekarang ini ya, mungkin sahabat-sahabat kalau ini nanti ditayangkan barangkali masih akan rame gitu ya. Misalnya tentang bagaimana sekarang konflik yang ada di penambangan emas yang ada di blok ya Wabu ya yang ada di Papua. Mungkin sahabat-sahabat bisa jadi Wabu itu di mana ya? Saya kasih clue-nya tadi Papua. Nah, itu kan kita nggak kebayang, ini kita di Bandung nih misalnya, terus kemudian di sana di jauh tempatnya ternyata kemudian ada masalah yang itu menyangkut juga masalah yang harus kita soroti dari sudut pandang Islam misalnya begitu. Atau kemudian di Jawa Barat ini ada
persoalan yang terkait dengan bagaimana tadi perebutan status tanah misalnya terkait dengan apa namanya pengembang tertentu misalnya begitu kan, yang dianggap kemudian melakukan tadi penyerobotan terhadap lahan yang dimiliki oleh warga misalnya begitu, itu kan juga menarik untuk kita terus ikuti gitu ya. Tapi kalau ada artis sakit segala macam ya cukup didengerin aja lah. Nggak usah kemudian diinikan atau yang itu cerai. Gitu ya. Jadi ya hanya itu artinya kita harus tahu dengan mutabaah tadi itu nanti memilah-milih mana yang memang itu menjadi berita yang harus kemudian kita jadikan tadi objek yang harus kita ikuti. Berikutnya tugas kita kan tadi melakukan tadi analisa dengan pemahaman atau konsep-konsep Islam yang terkait dengan fakta tersebut. Baik, gitu. Kemudian ini Ustadz, yang menjadi penasaran mungkin teman-teman termasuk saya, kan Ustadz tuh kalau ngisi di kajian ngaji subuh ya, ini kasih bocoran dulu ke teman-teman. Minggu tuh kan mungkin Ahad gitu ya, Ahad tuh kadang siang, sore, bahkan malam baru bisa dapat nih misalkan judul yang akan dibahas. Lalu tidak lama kemudian dengan begitu cepat mungkin ya besoknya sudah siap, sudah saji gitu ya. PowerPoint dan termasuk analisa politiknya. Nah, bagi Ustadz itu begitu cepat, apakah karena sudah terbiasa atau bagaimana? Tapi ini juga kan menjadi penasaran bagi yang lain. Ketika itu misalkan diserahkan kepada saya, mungkin wah ini harus nunggu lama, sebulan kemudian baru saya bisa. Nah, tapi kalau Ustadz kan cuman 1 hari atau 1 malam sudah siap. Nah, ini bagaimana Ustadz? Tipsnya apa, teknik-tekniknya apa, atau mungkin ada kiat-kiat, ada shortcut mungkin? Ya, yang pertama itu tentu pertolongan Allah. Ya, itu mesti kita letakkan itu, karena sebenarnya ini tidak mudah gitu ya. Jadi maksud saya begini, kalau tadi Kang Supri mengatakan 1 hari atau bahkan 1 malam begitu ya, karena tadi kita sudah punya pengetahuan, kita juga sudah punya pengalaman. Nah, itu sebenarnya proses panjang yang tadi membentuk kita tadi itu, sehingga ketika kita sudah menemukan satu tema, ini kalau kita lihat kronologisnya, kita sudah menemukan tema yang kita akan angkat, yang kita harapkan itu menjadi tema yang penting untuk didiskusikan. Kan tadi kan bisa jadi menurut orang lain, kenapa sih materinya itu tidak yang ini ya? Ya itu tentu banyak pertimbangan, apalagi kan kita tayangnya 1 minggu sekali ya. Banyak sekali kan pasti tema-tema yang ada. Apalagi di berita politik setiap hari tiap hari ada aja, bahkan kadang-kadang bukan hanya sehari, kadang-kadang ada jam gitu ya, ada perubahan-perubahan tertentu begitu kan. Nah, yang kedua tentu saja adalah kalau saya kan membuat PowerPoint kan sudah biasa ya. Jadi dalam pengertian tadi mutabaah itu yang menjadi kata kunci. Jadi kalau di dalam memori kita sudah cukup banyak kemudian informasi yang terkait dengan berbagai fakta itu, sebenarnya nanti tinggal proses teknisnya aja. Jadi bagaimana nanti mengkompilasi berita itu, yang saya sering katakan, lagi-lagi saya mengutip kata-kata bagaimana kita menyatukan puzzle. Oh, itu berita yang di sana itu sumbernya di sana, di sini kita ambil semua kan. Nah, itu kan puzzle faktanya kan sudah mulai terbentuk tuh. Ya, misalnya kemarin yang terakhir tentang kapal selam nuklir misalnya begitu kan. Itu kan faktanya begitu luar biasa ada di internet, dan sekali lagi ini beda dengan waktu saya tadi itu diajarin oleh kakek saya. Beritanya hanya dari radio, dan itu juga hanya mungkin satu sumber saja, tidak bisa kita copy paste dan segala macam. Nah, sekarang dengan kemudian kita menyatukan tadi kompilasi fakta-fakta tadi, misalnya untuk kasus pemberian bantuan Amerika kapal selam nuklir kepada Australia tadi, itu kan kita tinggal kemudian memberikan tadi analisa bagaimana kemudian tadi kebijakan itu menurut Islam, dalam arti dikaitkan dengan kondisi Indonesia hari ini ya, dikaitkan dengan konflik Laut Cina Selatan gitu ya, kemudian separatisme yang terjadi di Papua. Ini nanti akan membuat kita menjadi mudah gitu untuk melakukan tadi. Artinya begini, kalau saya bisa, insya Allah sahabat-sahabat juga bisa. Gitu. Hanya saja mungkin perlu proses juga. Tapi tadi jangan sekali-kali berpikir instan, karena kita ini terlalu banyak yang ini dalam waktu sekian harus bisa. Itu sebenarnya justru nanti tidak membuat kita menikmati atau menjalani proses itu dengan kalau bahasa saya mungkin dengan bahagia gitu. Artinya gini, bisa jadi orang itu cerdas begitu ya, tapi yakinlah
bahwa faktor tadi pengetahuan dan pengalaman tadi itu pasti akan berpengaruh. Maka jangan ragu-ragu untuk menambah pengetahuan tadi dari sisi Islamnya maupun juga dari sisi fakta-fakta berupa pengalaman, termasuk bukan hanya pengalaman dalam arti tadi mengikuti berita, tapi kita terlibat di dalam berbagai peristiwa itu di dalam keseharian kita. Begitu. Jadi insya Allah kata kuncinya 1, 2, 3, satu tadi temanya, kemudian yang ini kan karena ditanya triknya atau tipsnya lah begitu kira-kira. Nah yang kedua tadi kompilasi faktanya bisa kita dapatkan dengan internet cepat sekali hari ini sebenarnya. Yang ketiga tadi itu kita berikan penilaian dari sudut pandang Islam, sehingga selebihnya saya kira justru saya ingin juga mengatakan sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan ini juga saya ingin buka juga lebih luas lagi. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat-sahabat nih yang di ruang Zoom maupun di ruang YouTube itu malah kemudian memperkaya tadi memberikan tadi menantang men-challenge kita untuk memberikan jawaban-jawaban tadi itu. Artinya apa? Ketika teman-teman sahabat-sahabat itu memberikan pertanyaan, itu jangan menganggap itu walaupun misalnya nih tidak disinggung oleh Kang Ayi misalnya atau Kang Supri gitu kan tidak dibacakan maksud saya gitu kan, banyak aja yang ada yang mengelotot ini saya udah nanya nggak disinggung misalnya udah capek-capek ngetik misalnya gitu. Yakinlah bahwa itu jadi pahala, tapi yang lebih penting saya punya kebiasaan saya baca semua itu yang komen-komen pertanyaan itu baik di ruang Zoom, meskipun tentu dengan keterbatasan waktu kita kadang-kadang tidak bisa merespon semua, tapi yakinlah kalaupun tidak itu kita bahas di ngaji subuh, pasti nanti saya akan bahas dalam konteks yang lain, kesempatan yang lain atau mungkin dalam forum yang lain, gitu ya, maksudnya bukan hanya di ngaji subuh, bahan juga, jadi bahan juga gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat itu masya Allah ya sangat luar biasa. Artinya saya yakin proses tadi mutaba'ah itu sedang berjalan, mudah-mudahan. Artinya apa, teruskan gitu ya, sehingga apa, ketika mutaba'ah berjalan satu puzzle tadi kan, satu hal. Nah, pelajari tadi tentang Islam sebagai sebuah sistem hidup yang komprehensif. Semuanya sudah Allah berikan jawabannya sebenarnya. Tinggal kita mau buka jawabannya atau tidak. Di mana itu? Ya, apakah di Al-Qur'an, apakah kemudian itu di hadis, apakah itu kemudian di berbagai kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu saya kira sudah lebih dari masya Allah lah. Mungkin jangankan untuk mempelajari, mungkin untuk sekedar mendalami beberapa bidang saja kita sudah rasa-rasanya habis waktu gitu. Iya betul. Baik, Ustaz, satu pertanyaan lagi mungkin dari saya. Betul nggak Ustaz ada tips untuk membaca di balik suatu peristiwa, di balik kejadian politik itu, cara termudahnya itu? Ada yang mengatakan begini, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Bisa seperti itu Ustaz? Itu salah satu saja, tapi tidak senantiasa begitu. Ya, maksudnya apa? Bahwa yang dirugikan itu kalau dalam konteks yang kita bisa lihat secara kasat mata, bisa jadi itu kita nanti salah di dalam menganalisa. Maka kita harus hati-hati. Contoh yang paling itu bisa jadi secara sederhana begitu, tapi politik itu atau berpikir politik itu, tafkir siasi itu kan di dalam kitab At-Tafkir itu dibahas bahwa kitab tersebut menyatakan bahwa yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahumullah itu adalah tingkatan berpikir yang paling tinggi. Kenapa? Karena berpikir politik itu lebih rumit gitu, karena tidak ada polanya sebenarnya gitu. Kalau tadi saya katakan ada mutaba'ah itu sebenarnya hanya untuk memudahkan saja, bukan berarti mesti begitu. Contoh misalnya yang paling sederhana yang saya sering sampaikan, perjanjian Hudaibiyah kan. Kalau kemudian kita analisis, iya ya ini kayaknya merugikan kita gitu. Maksudnya kita itu umat Islam. Kata sahabat kan begitu kan. Tapi karena Rasul yang kemudian melakukan, Rasul kan tidak istilahnya membatalkan katakanlah legalisasi atau penandatanganan itu gitu. Kenapa? Karena beliau yakin ada sesuatu, dan itu baru kemudian diketahui setelah kan. Ya, setelah kemudian wahyu turun, setelah peristiwa nanti berikutnya terjadi. Artinya apa? Membaca di balik realita atau membaca di balik kemudian berbagai peristiwa ini itu sekali lagi tetap membutuhkan kehati-hatian kita, bukan semata-mata siapa yang kemudian diuntungkan atau dirugikan, karena nanti akan ada hal-hal yang perlu dimasukkan sebagai faktor yang nanti akan kemudian kelihatannya itu dirugikan, tapi sebenarnya kok enggak gitu. Atau sebaliknya dia kelihatannya untung nih, maksudnya
jaya atau mendapatkan banyak tapi sebenarnya itu adalah ini the beginning of the end kata orang gitu. Jadi awal dari akhir gitu. Sementara sebaliknya yang terjadi itu justru sebaliknya, yang kelihatannya itu kemudian dirugikan, malah justru itu adalah awal ya daripada kemudian keberhasilan atau sebuah kemenangan begitu. Jadi kalau tadi itu the beginning of the end, ini justru nanti akan bisa jadi yang kelihatan dirugikan tadi itu the beginning of the winning, kemenangan itu sendiri. Begitu. Nah, kemenangan yang paling tinggi kan jelas kalau Allah Subhanahu wa taala itu kemudian memberikan nasrullah kepada kita semua dan kaum muslimin layan. Nah, artinya apa? Ketika kita mengamati dan kemudian bahkan tadi terlibat di dalam peristiwa ini, sekali lagi saya ingin menekankan bukan hanya sekedar menganalisa politik yang penting itu, tapi adalah menjalaninya tadi, melakukan, terlibat gitu. Makanya saya berkali-kali mengatakan disitulah pentingnya apa yang disebut dengan tazkiyah siyasi tadi itu, pendidikan politik, political education itu. Karena apa tadi, kecerdasan politik itu hanya bisa kalau kemudian dilakukan secara sistematis gitu, sungguh-sungguh di semua level, ya individu, ya di masyarakat, termasuk di dalamnya di keluarga kita, begitu, maupun juga kemudian dalam level yang negara. Tapi untuk membahas ini perlu pembahasan khusus nanti. Dan mungkin lama dan tidaknya tergantung latar belakang, tergantung maklumat dan seperti itu ya. Ya, dua hal tadi aja. Yang pertama adalah tentang tadi kesungguh-sungguhan kita di dalam kemudian memenuhi berbagai faktor-faktor yang dibutuhkan, baik tadi informasi maupun juga berbagai konsep yang kita kuasai terhadap tema yang kita analisa tadi itu. Yang kedua sekali lagi lingkungan. Maksudnya lingkungan ini bukan hanya sekedar lingkungan dalam pengertian lingkungan di sekeliling kita, tapi orang-orang, koneksitas kita gitu ya. Kang Supri masih ingat nggak ketika kita dulu membahas breaking news ya terkait dengan Myanmar? Saya telepon sahabat saya di Myanmar itu tentang gimana sih kondisi waktu itu, dan waktu itu kita seperti apa kondisinya seperti apa. Itu yang saya maksud lingkungan tadi itu. Artinya apa? Tadi semakin kita punya banyak networking, semakin kita punya banyak sumber berita, dan sumber berita itu tidak hanya dari koran atau katakanlah dari online misalnya atau offline juga, tapi adalah dari pergaulan kita. Semakin banyak maklumat, mungkin di online atau di berbagai media cetak. Meskipun mungkin media cetak sekarang mungkin sudah agak ketinggalan begitu ya, tidak diberitakan, bisa jadi ada sumber-sumber informasi yang valid yang bisa kemudian memberikan satu konfirmasi kepada kita bahwa memang ada sesuatu yang sedang terjadi. Maksudnya yang kita analisis ini benar nih, sedang ada sesuatu nih yang perlu untuk kemudian diungkap agar nanti masyarakat menjadi lebih paham. Kira-kira. Mungkin secara tidak langsung Ustaz Rian memberikan nasihat kepada kita pentingnya interaksi, pentingnya kontak. Ya, interaksi itu ada dua. Interaksi dengan tadi sumber yang sifatnya sumber-sumber berita atau sumber-sumber peristiwa tadi dalam arti buku atau kemudian juga mungkin informasi-informasi berita online tadi itu yang sekarang saya kira sangat membantu itu ya, online itu internet begitu ya. Tapi tidak cukup itu kecuali kalau kita tambahkan dengan pergaulan. Maka kalau ingin menjadi negarawan yang paripurna gitu ya, kalau dalam bahasa Sundanya mungkin jadi pengetahuan kita masagi ya. Masagi itu artinya sempurna ya. Itu mesti kita sebanyak-banyak networking ya, teman-teman kita dengan berbagai tingkat kemampuan itu kan kita tinggal tadi kontak mereka. Kalau ada masalah ini sebenarnya masalahnya gimana sih, kita bisa tanya kepada mereka tentang tema ini, tentang tema itu yang mungkin kita tidak terlalu tahu, tapi sebenarnya nanti kita bisa membantu menganalisa peristiwa itu sebenarnya seperti apa. Betul, Masya Allah. Gitu, kira-kira. Baik, walaupun singkat, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di kesempatan perbincangan ini, Ustadz. Terima kasih atas perbincangannya, atas kesempatannya, luar biasa nih. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain bisa berbincang lagi, insya Allah. Nah, ini ada titipan dari jamaah ngaji subuh, kitab, hibah kitab. Kitab apa ini, Ustaz? Ini kitab Syiar A'lam Nubala. Ini cerita tentang ini sebenarnya, tentang sejarah ya, tentang bagaimana kemudian ini menjadikan sebenarnya tadi salah satu kemudian maklumat bagi kita tentang peristiwa politik di masa lalu. Kenapa? Karena ada ungkapan begini, sejarah itu itu adalah politik di masa lalu. Sementara politik
nanti itu adalah sejarah di masa depan. Gitu kira-kira. Jadi ini kalau saya di amanah ini saya ingin tunjukkan kepada sahabat-sahabat, inilah yang peristiwa politik yang sebenarnya sudah terjadi pada masa lalu, begitu. Tapi kadang-kadang orang hanya mengatakan itu mah cuma sejarah, Ustaz. Bukan. Sejarah itu sekali lagi adalah peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di masa lalu. Jadi jangan lupa itu. Sehingga kalau kita sekarang in proses terus kemudian bergulat dengan dunia politik, sebenarnya kita sedang menuliskan sejarah politik kita sendiri ke depan. Kita yang akan dibaca yang akan kemudian nanti dibaca oleh anak cucu ya. Boleh jadi peristiwa ini nanti juga akan kemudian ini nanti Kang Supri mengadakan ngobrol hari ini itu nanti juga akan menjadi satu momen yang akan diingat mudah-mudahan oleh kita semua untuk mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan ini mudah-mudahan menjadi jari hafalan untuk teman-teman. Amin. Insya Allah mudah-mudahan jadi jazakumullah khair atas amanah ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembalikan lagi dalam bentuk berbagai acara kita, sehingga nanti mudah-mudahan semakin bermanfaat untuk kita semua. Jadi oleh dan untuk kitanya itu benar-benar nanti terasa. Baik, Ustaz, terima kasih, dan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Ustaz dan jamaah juga. Kami juga mengucapkan kepada jamaah Ngaji Subuh, jazakumullahu khairan katsiran, semoga menjadi ladang jariah pahala untuk kita semua. Ya. Demikian mungkin perbincangan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Dian di lain kesempatan. Di Senin depan. Setiap Senin. Kalau kajian dengan Ustadz Dian setiap Senin kajian siasi bersama yang di belakang kamera ini nggak terlihat. Kang Ayu ya. Kang Ayu. Baik, demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.